Oke, kita masuk ke grup berhingga ya. Grup berhingga atau finite group ya. Ya, jadi di bagian grup berhingga ini kita akan belajar ya terkait dengan equivalence kelas ya, kelas equivalensi. Kemudian juga kita akan belajar terkait dengan invariant subgroup. Kemudian coset, dan quotient group. Jadi kita mulai kemarin dengan grup permutasi dan teorema Cayley ya. Di kemarin kita mulai dari grup. Jadi minggu lalu kita terakhir ya di teorema Cayley. Grup permutasi dan teorema Cayley. Jadi di teorema Cayley ini kemarin ya dinyatakan ya, jadi saya tulis dulu ya. Jadi ini terkait dengan permutasi ini dia kita dengan mudah memahaminya ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana permutasi. Kan permutasi kalian sudah belajar sebelumnya kan di SMA ya, atau mungkin di matematika dasar di TPB. Jadi teorema Cayley itu menyatakan setiap grup berhingga G dengan N anggota, atau dia memiliki jumlah anggota N, adalah, saya buat tanda kutip, isomorfik atau identik dengan subgroup Sn. Ini pernyataannya. Jadi setiap grup ya, dia jadi grup itu berhingga, dia beranggotakan N anggota, dia itu isomorfik ya. Isomorfik dengan subgroup ya, subgroup dari Sn. Jadi kita misalkan ya, jadi di sini kita susun N anggota G ini sebagai, jadi kita susun dia anggota-anggota dari grup G. Ini kalian kan masih ingat, dia tentunya dia di sini ada
G1 kan, G2, kemudian G3 ya, dan seterusnya sampai dengan Gn. Ya, kita susun dia seperti ini. Jadi ini kita nyatakan ya berkaitan dengan kita tuliskan aja baris yang berkaitan dengan identitas. Jadi kalian masih ingat di waktu sebelumnya, jadi kalau ada sebuah grup, ya kita bisa tuliskan G0 ya, G1, kemudian G2, ya misalkan dia anggotanya ada 3 ya. Kemudian di sini ada G0, G1, G2. Ini kalau dia kita mulai dari G0 ya, anggota-anggota grupnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini tentunya dia G0, di sini dia G0, G1 ya tentunya G1, di sini G2, di sini juga sama ya, G1 karena dikalikan dengan identitas. Nah, di sini baru yang berbeda ya, di bagian yang ini kita nyatakan dengan ini G2, kemudian bagian ini identitas, kemudian bagian ini identitas, dan bagian ini 1. Ini sudah kemarin sebelumnya. Jadi kita bisa nyatakan seperti ini. Nah, itu gambarannya. Jadi yang bagian yang di sini itu ini berkaitan dengan elemen identitas. Kemudian baris yang berkaitan dengan elemen GI pada tabel perkalian dapat kita tuliskan seperti ini. Jadi saya tuliskan aja baris yang berkaitan dengan elemen GI pada tabel perkalian dapat dituliskan sebagai, ya kita tuliskan, jadi GI kita operasikan terhadap G1, kemudian GI operasikan terhadap G2, kemudian GI operasikan terhadap G3, dan seterusnya GI sampai dengan Gn. Jadi kita bisa tuliskan ini. Nah, ini bagian ini sendiri itu sama halnya dengan, atau saya tuliskan aja. Ini berkaitan dengan melakukan permutasi terhadap elemen-elemen dari G1, G2, G3 sampai dengan Gn. Ya, sama saja dengan bagian ini, sebenarnya sama saja dengan kita melakukan permutasi ya. Jadi GI G1 apa misalnya,
GI, G2 apa, dan seterusnya. Jadi urutan ini jadi berubah ya, yang harusnya ini tetap ya, ini kita nyatakan sebagai identitas ya. Kemudian dengan melakukan operasi GI, bisa G1, bisa G2, dan seterusnya, sampai dengan GN, GI-nya, itu sama halnya dengan kita melakukan permutasi terhadap elemen grup G ini ya. Jadi kita melakukan permutasi terhadap G1 sampai dengan GN. Nah, jadi di sini kesimpulannya, dengan demikian kita dapat mengasosiasikan setiap anggota dari SN dengan GI. Ya, jadi kita bisa asosiasikan. Jadi, atau dengan kata lain, ini memetakan G ke subgrup SN. Jadi sama saja dengan kita memetakan G, grup G, ke subgrup SN. Jadi ada pernyataan untuk N besar, jadi maksudnya anggota grup G-nya itu memiliki N besar, G merupakan bagian kecil dari permutasi SN. Ya, tentunya SN ini, tentunya di sini kita tuliskan SN memiliki N faktorial anggota. Ya, ini di awal-awal sebenarnya kita sudah sempat bahas ya, terkait dengan permutasi ya SN ini ya. Kemudian berikutnya, untuk N kecil, nah untuk N kecil situasinya berbeda ya. Nah, bisa kita tuliskannya situasinya berbeda. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh grup Z2. Nah, kan grup Z2 ini dia kan memiliki 2 anggota. Itu sama dengan S2. Ya, kalian ingat ya, grup S2 itu kan berarti kita bisa nyatakan ya, representasikan dengan akar kuadrat dari 1. Akar kuadrat dari 1 kan anggotanya adalah 1 dan min 1. Ya karena kan 1 kita kuadratkan, dia juga sama dengan 1, min 1 juga kita kuadratkan sama dengan 1. Sementara S2 itu dia memiliki anggota ya. Pertama dia 1 dan 2. Maksudnya 1 dan 2 ini nanti kita jelaskan kenapa kita asosiasikan seperti ini. Berarti kita nyatakan sebagai I, dan 1-2 atau 2-1 sama saja ya. Jadi kita kombinasikan 1 ke 2, 2 ke 1. Nah, kalau 1-2 ini sama dengan identitas ya.
Kemudian contoh lain ya, Z3. Z3 ya. Grup Z3. Nah, grup Z3 kalian masih ingat anggota-anggotanya? Kita bisa nyatakan dengan W kuadrat. Ya, sama saja kalau kita representasikan dalam rotasi ya, ada segitiga sama sisi, kita rotasikan ya terhadap suatu titik pusat misalnya O ya, maka rotasi yang menghasilkan simetri adalah 120 dan 240. Sementara 360 itu sama saja dengan kita tidak melakukan apa-apa terhadap segitiga sama sisi tersebut. Atau rotasi 120 dan 240 kita menghasilkan apa yang dinamakan dengan identitas ya. Jadi ini berkaitan dengan identitas, ini berkaitan dengan kalau dia direpresentasikan dengan segitiga sama sisi, ini berkaitan dengan rotasi 120, ini berkaitan dengan rotasi 240. Tentunya ini kita bisa lihat dia memiliki 3 anggota. Kemudian Sn, nah Sn nanti kita akan bahas ini, ini S3 ya. S3 itu memiliki 3 faktorial anggota. Dengan kata lain, dia memiliki 6 anggota. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini, grup Z3 ini itu berbeda ya dengan S3. Sementara kan di awal tadi kan kita bahas, setiap grup berhingga G dengan N anggota adalah isomorfik dengan grup Sn ya. Atau identik ya dengan subgrupnya. Tapi kalau ini kan grup Sn ya, kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah grup S3, bukan subgrupnya, tapi grup keseluruhan dari S3. Tapi grup Z3 ini dia itu sama dengan, ya di sini kita tuliskan, meskipun dia tidak sama dengan S3, namun di sini sama dengan permutasi genap A3. Ya. Dia sama dengan A3 karena A3 itu dia memiliki 3 anggota. Maka grup Z3 ini kita bisa asosiasikan dengan A3 ya, atau subgrup daripada S3 ini. Karena S3-nya sendiri dia memiliki 6 anggota ya. Nah, kita masuk ke berkaitan dengan permutasi ini ya. Karena kalau misalkan kita bahas di sini nanti di bagian ini anggota-anggota permutasi ini kita belum memahami terkait dengan struktur seperti ini ya. Nah, jadi ini kita masuk dulu ke pembahasan, nanti baru kalau ada waktu kita bahas lagi terkait dengan S3 ini. Kita masuk dengan apa yang kita namakan dengan, kalau di buku-buku ya, berkaitan dengan cycle atau siklus sebenarnya, tapi kita tetapkan aja sama ya, cycle dan transposisi. Jadi kita masuk ke bagian ini. Jadi di matematika ya, ada istilah, ini ada istilahnya, ya di buku Z dituliskan ini. Ikut notation is a half battle. Ya, jadi notasi yang bagus itu sama saja dengan kita memenangkan setengah dari suatu pertempuran ya.
Jadi kalau kita membuat sebuah notasi yang bagus, kita sudah melewati setengah jalan ya dari persoalan yang kita hadapi ya. Kalau misalnya dalam matematika, kalau kita membuat notasi yang bagus, kita akan mudah memahami persoalannya, jadi kita mudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita tinjau ya, tinjau S3 ya. Sorry, S5 ya. S5 aja. Tinjau S5. Jadi kita bisa tuliskan G. Jadi kita bisa nyatakan dia, misalkan anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian kita bisa tuliskan di bawahnya, notasinya demikian. Ini 4, kemudian ini 1, kemudian ini 5, dan 2, dan di sini adalah 3. Di permutasi kita bolak-balik ya, kombinasi 1, 2, 3, 4, 5 itu maksudnya. Nah, ini kita bisa buat pernyataan ya. Jadi saya tuliskan aja nih. Jadi ini menyatakan permutasi 1 ke 4. Ya, jadi 1 kita ganti dengan 4. Kemudian 2 dengan 1. Kemudian kalian bisa lihat sendiri ya di sini. 1 dengan 4, 2 dengan 1, kemudian 3 dengan 5. Kemudian 4 jadi 2 dan 5 menjadi 3. Nah, atau kita bisa tuliskan di buku-buku ya, notasi yang lebih kompak. Dapat dinyatakan dengan nah, kita bisa lihat di sini 1 ke 4 ya. 4 ke 2. Kemudian 2 ke 1. Jadi ini berkaitan ya. Jadi 1 4, 4 2, 2 1 itu dia berada pada satu siklus. Satu cycle. Satu siklus. Maka G ini kita bisa nyatakan dengan pertama adalah 1 4, kemudian 4 2 dan 2 balik ke 1. Nah, jadi seperti ini. Kita tuliskan ya. Jadi kita bisa lihat di sini. 1 ke 4, kemudian 4 ke 2, kemudian 2 ke 1. Nah, satunya ini kan balik lagi ke 1 ke 4. Jadi ini berada pada satu siklus. Dan dia tidak dari 1 di sini, dari 2 di sini, tidak berlanjut ke 3 dan 5. Ya. Jadi di sini berlainan di sini siklus dari 1, 4, dan 2, dan 3 dan 5. Kita bisa lihat di sini. Saya ulangi ya, ini 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1. Nah, 1, 4, 2 ini berada pada satu siklus. Ya, jadi ini saya kata pahami sebagai 1 ke 4 dipertukarkan, kemudian 4 ke 2, dan 2 ke 1. Nah, dan siklus berikutnya adalah sisanya ya. Sisanya berarti di sini 3 dan 5. Kita bisa lihat di sini 3 ke 5, kemudian 5 ke 3. Jadi kita bisa tuliskan dia juga berada pada satu siklus seperti ini. Jadi bisa dipahami seperti itu ya. Jadi kita bisa tuliskan juga di sini supaya lebih jelas ya. Dalam hal ini 142 memiliki arti 1 ke 4, kemudian 4 ke 2,
kemudian 2 ke 1. Nah, ini berada pada satu siklus, dan 35 berarti 3 ke 5, kemudian 5 ke 3. Nah, jadi di sini kita bisa nyatakan ya, permutasi secara umum ya, A1, kemudian A2, apa saja ini ya, di dalamnya elemen-elemennya, sampai dengan AK, dinamakan sebagai cycle ya, atau siklus ya. Cycle aja kita tuliskan biar mudah dipahami ya, cycle. Ya, jadi kita bisa tuliskan persoalan permutasi ini kita nyatakan dengan cycle seperti itu ya. Jadi dia secara apa namanya? Secara siklus ya. Dia ini secara siklus dia mau representasikan, jadi kita bisa nyatakan, kita bisa tuliskan di sini secara ini sorry tadi kurang ya, dengan panjang K ya, dengan panjang K. Jadi panjangnya kan dari A1 sampai dengan K ya, dengan panjang K. Nah, kemudian kita bisa nyatakan ya, ini ya, dan secara siklus ya, atau cycle ya. Merepresentasikan, mempermutasikan ya, permutasikan A1 ke A2, kemudian ke A3, kemudian seterusnya sampai dengan AK, dan balik lagi ke A1. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mempermutasikan A1 ini, jadi kalau ada tanda kurung seperti ini, buka dan tutup di sini, berarti kita permutasikan A1 ke A2, kemudian A2 ke A3, dan seterusnya sampai dengan AK, dan balik lagi ke A1. Jadi kita bisa pahami ya secara singkat, kita menamakan ya, jadi kita bisa tuliskan di sini, kita menamakan sebuah cycle yang memiliki panjang K dengan kita nyatakan sebagai
K-cycle. Ya, jadi kita misalkan ada dia panjangnya 3 berarti 3 ya, 3 cycle, 2 cycle dan seterusnya ya. Kita bisa nyatakan seperti itu. Jadi K-cycle ini maksudnya kita bisa putar-putar ya, atau kita pindah-pindahkan secara siklik ya, siklus ya, anggota-anggota yang berada di dalamnya. Jadi kita bisa ambil contoh ya. Jadi kita ambil contoh. Contoh 3 yang tadi ya, 3, 5 dan 5, 3 ini memiliki maksud yang sama ya, arti yang sama. Ini adalah sama. Jadi ini maksudnya adalah 3 kita pindahkan ke 5, kemudian 5 ke 3 juga sama saja dengan 5 ke 3, 3 ke 5. Ini sama. Jadi kita tuliskan seperti ini atau seperti ini, kita putar seperti itu, dia juga adalah sama. Kemudian kalau dia 3 cycle, 1, 4, 2, kemudian 4, 2, 1, kemudian 2, 1, 4, ini juga adalah sama. Jadi kalian bisa juga lihat ya, 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1. Sama saja dengan 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4. Jadi kita bisa tuliskan ya. Jadi kita, kalau kita jabarkan ya, ini kan berarti kan 1 ke 4, kemudian 4 ke 2, kemudian 2 ke 1. Sama saja dengan yang bagian ini ya, yang bagian 4, 2, 1 ini. Jadi kita bisa, ini kan 1, 4, 2. Kita ambil 2 contoh aja. Jadi yang berikutnya adalah 4, 2, 1. Ini berarti kan 4 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 4. Ya, sama saja. Jadi yang atas bawah itu hanya perpindahan anggota-anggotanya saja, tapi secara arti ya sama ya. Jadi 4 ke 2, di sini juga 4 ke 2. Ya. Ini contohnya misalkan 1 ke 4, di sini juga 1 ke 4. 4 ke 2 juga di sini 4 ke 2 juga. Ya. 2 ke 1, di sini juga 2 ke 1, dan seterusnya. Jadi ini berada pada satu siklus ya, cycle. Jadi kita bisa definisikan juga setiap permutasi P dapat tuliskan sebagai perkalian dari cycle. Nah, dengan berbagai macam panjang cycle. Nah, jadi setiap permutasi seperti halnya di atas ini ya, kita bisa nyatakan seperti halnya di atas tadi, 142, kemudian 35 kan dari yang 415 yang ini ya, 14, 21, 53 dan seterusnya. Kita bisa nyatakan dia sebagai perkalian dari cycle dengan panjang cycle. Nah, kemudian di sini kita dapatkan tambahan termasuk yang memiliki cycle yang memiliki masuk yang ini bahasanya kurang bagus. Panjang cycle termasuk yang memiliki panjang
sama dengan 1 ya. Nah, jadi memiliki panjang sama dengan 1 maksudnya adalah di sini kita bisa nyatakan berisi elemen atau anggota yang tidak berubah, ya, tidak berubah posisinya. Jadi itu kita nyatakan sebagai cycle dengan panjang 1. Jadi yang tadi ya kita bisa nyatakan yang bagian tadi G itu adalah 1, 4 dan 3, 5 ya. Jadi kita bisa nyatakan sebuah permutasi dengan perkalian dari cycle-cycle. Jadi yang bagian ini kita nyatakan dengan berikutnya nanti ini dinyatakan dengan transposisi ya. 3 ke 5, kemudian ini dinyatakan dengan 3 cycle, kemudian kalau dia ada 4 cycle dan seterusnya. Jadi kalau dia ada 2 saja kita nyatakan dengan transposisi atau dia pertukaran. Nah, jadi kita masuk ke berikutnya. Kita ilustrasikan ya, ini ilustrasi. Ambil bilangan bulat antara 1 dan N. Ya, kita sebut saja ya, sebut saja A1. Sebut saja A1 dengan permutasi P ke A2, kemudian juga dengan P, dengan permutasi P maksudnya, ke A3, dan seterusnya. Sampai kembali lagi ke A1. Jadi demikian ya. Jadi kita lakukan permutasi dari A1, kemudian ke A2, kemudian ke A3, dan seterusnya, sampai lagi kembali lagi ke A1. Nah, jadi kita bisa tuliskan pernyataan demikian dengan A1, kemudian A2, kemudian A3, sampai seterusnya, sampai dengan AJ. Kalau kita nyatakan panjang permutasinya, panjang cycle-nya itu dengan J, jadi kita bisa tuliskan dengan panjang cycle J. Nah, kemudian berikutnya, nah ini maksudnya adalah sebuah permutasi ya. Jadi berikutnya sekarang kita ambil A1 ya. Kemudian berikutnya adalah jika ada bilangan lainnya P1, kemudian dengan P, dengan permutasi P, dengan P kita permutasikan dia ke P2. Nah, sama ya, dan seterusnya hingga kembali lagi ke B1. Sama saja dengan yang tadi. Sampai dengan tidak ada lagi yang tersisa ya.
sampai dengan tidak ada yang lagi yang tersisa, maka permutasinya kita bisa nyatakan dengan A1 sampai dengan titik-titik ya, sampai dengan AJ tadi ya. Kemudian B1 sampai dengan seterusnya, kemudian seterusnya ya, sampai dengan tidak ada lagi sisa dari anggotanya ya yang kita permutasikan, tidak ada lagi sisanya. Seperti halnya tadi ya. Jadi kalau yang tadi ya, ini kan anggotanya adalah 1 2 3 4 5 ya. Yang tadi ya kita masuk lagi ke sini. Ya kan tadi udah 1 kita ambil ya, 1 ke 4, 4 ke 2 dan balik lagi 2 ke 1 ya, 1 ke 4, 4 ke 2, 2 1. Habis. Nah, kita anggap itu sebagai A1 ya. Kemudian berikutnya ambil lagi elemen lain. Sebut saja B1 ya. Berarti 3 ke 5, 5 ke 3 dan sudah habis. Tidak lagi ada anggotanya kan di sini. Kalau ada 6 masih lanjut, tapi di sini hanya ada 1 2 3 4 5. Jadi siklusnya itu sudah berhenti ya. Nah, sampai di situ. Jadi kita lanjutkan di sini ya. Jadi kita bisa nyatakan sebagai perkalian seperti ini, ya. Kita bisa nyatakan, dan ini terdiri dari NJ cycle dengan panjang J. Jadi kita bisa nyatakan penjumlahan dari J dikalikan dengan NJ cycle-nya berapa ya? Itu sama dengan jumlah daripada totalnya, total anggotanya N. Jadi kita bisa lihat di sini ya, contoh yang tadi lagi, contoh. Dan tadi G sama dengan 1, 4, 2, dan 3, 5. Nah, tadi seperti ini kita tulis. Dari sini kan kita bisa lihat, ini adalah N3. Karena dia di sini, siklusnya dia berisi 3 anggota. Kemudian di sini kita nyatakan ini sebagai N2. Jadi ini kita bisa nyatakan, kita tuliskan berarti di sini N2, jumlahnya adalah 1, dan N3 itu jumlahnya adalah 1 juga. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi jumlahnya dia adalah 1, kemudian yang satu lagi juga dia 1. Jadi ini maksudnya adalah 3 cycle, kemudian di sini adalah 2 cycle. Nah, kalau 1 cycle itu dia trivial ya. Jadi kalau kita misalkan di sini 1 cycle itu adalah trivial. Ya, biasanya dituliskan di sini biasanya dihilangkan dalam penulisan. Nah, ini konvensinya. Biasanya kita hilangkan kalau dia hanya 1 cycle, berarti kan dia tidak mengalami perubahan ya. Jadi tidak mengalami perubahan. Nah, berikutnya
Jadi kan kalian bisa lihat di sini, kalau ini kan jumlah n-nya ya, berarti kan di sini n3, berarti kan j-nya di sini 3 atau 2 lah, mulai dari 2 ya. Mulai dari 2 di sini. Kan kalau di sini kan j yang sama dengan 1 kan di sini nggak ada. Satu cycle di sini nggak ada 0. Berarti kan ini kan 0. N1-nya juga nggak ada 0. Berarti kan dia N1 nggak ada, jadi ini 0. Kemudian di sini N2. N2 dia di jumlahnya di sini adalah 1. Berarti kan di sini kita tuliskan di sini N2 adalah 1. Berarti J-nya kan di sini 2. Berarti kan 2 kali 1. Nah, ditambah. Nah, berikutnya adalah 3. N3-nya berapa di sini? 1 juga. J, berarti di sini J-nya adalah 3. Berarti adalah 3 kali 1. Nah, berarti 2 kali 1. 1 kali 2. Ya, benar tadi ya. 2 kali 1 ditambah dengan 3 kali 1. Berarti kan di sini kan ada 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anggotanya adalah 5. Jadi kalau ada cycle-nya lagi di sini ditambahkan ya. Artinya kalau misalkan di sini ada 4 ya, 4 di sini, berarti masukkan lagi di sini. Misalkan 4-nya 1, berarti di sini adalah 4, di sini 1. Berarti kan ditambah berarti dari 5 tambah 4 jadi 9 ya. Dan seterusnya. Sampai dengan cycle-nya sudah nggak ada lagi. Berarti sudah nggak ada anggota lagi kan di dalam permutasi itu. Jadi kita masuk ke contoh penulisannya seperti yang tadi juga. Ini ke contoh lainnya. Misalkan G, misalkan ya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini adalah 1, 5, 3, 4, dan 2. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini, 1 di sini tetap ya. 1 tetap. Kemudian apalagi yang tetap di sini? 3, kemudian 4. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan. Jadi G ini kita bisa tuliskan, ini berarti adalah pertama yang siklus yang lebih besar kita tuliskan. Berarti di sini siklus yang lebih besar adalah 2 ya. Dia kan di sini 2 ke 5, 5 ke 2. Berarti kita bisa tuliskan 2 dan 5. Nah, sudah nggak ada lagi. Dari 2 ke 5, 5 kemana lagi nggak ada. Nah, berikutnya kita tuliskan 1. Nah, ini karena dia satu cycle. Karena kalian bisa lihat di sini 1 ke 1. Kemudian berikutnya adalah 3. 3 juga tidak berubah dan terakhir adalah 4. Nah, biasanya dalam penulisan yang 3 terakhir ini, 1, 3, 4 ini kita hilangkan sesuai dengan konvensi tadi, aturan tadi. Berarti ini kita bisa tuliskan ini adalah hanya melakukan transposisi 2 dengan 5 karena yang lainnya tetap tidak berubah. Nah, jadi itu salah satu cara penulisannya ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini aturan permutasi aturan perkalian. Aturan perkalian daripada ini apa? Permutasi. Nah, ini teoremanya. Teoremanya. Setiap permutasi dapat dinyatakan sebagai perkalian 2 cycle. Nah, 2 cycle atau dia pertukaran atau transposisi kan seperti yang tadi ya. Jadi kalau 2 cycle berarti dia hanya kita tukarkan satu elemen dengan elemen lain. Kita bolak-balik. Jadi ibaratnya ini exchange ini atau pertukaran ini
atau transposisi ini merupakan building blocks ya. Jadi kalau dalam standar model, building blocks itu berarti bahan baku utama ya, atau atom lah istilahnya kalau dalam partikel ya. Atom itu maksudnya sesuatu yang tidak bisa kita lakukan pembagian lagi ya. Dan atom kan artinya atomos ya, tidak bisa kita bagikan lagi. Kita bisa perkecil, tidak bisa lagi. Nah, ini nyatakan sebagai building blocks-nya dari permutasi. Jadi sebagai dasar dari permutasi itu adalah exchange ya, atau pertukaran. Nah, contohnya ya, ini contoh. Jadi contohnya yang tadi lagi ya, 1, 4, 2, dan 3, 5. Jadi kan di sini adalah, ini kan perkalian dari 3 cycle dan 2 cycle. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan 1, 4, 2 itu kita bisa nyatakan dengan 1, 4 dan 1, 4 dan 4, 2. Ya, kita bisa nyatakan. Jadi perkalian. Jadi kalau misalkan ini kita tuliskan, yang bagian ini 1, 4, 4, 2 ini kita tuliskan, ini kan sebenarnya sama dengan di sini ada elemen-elemennya adalah 1, 2, dan 4. Kemudian dia akan berubah di sini 1, 4. Kemudian berarti di sini kita tuliskan 4. Kemudian 2. Ini kemudian adalah 1. Karena kalian bisa lihat di sini ya. 1 ke 4, 4 ke 1. Nah, 2-nya tetap di bagian ini. Nah, di bagian satu lagi, saya tuliskan di sini. Di bagian satu lagi, yang sebelah kanan ini berarti kan 4 ke 2, 2 ke 4, dan yang tetap adalah 1. Berarti kita tuliskan ini adalah 1, kemudian di 2, 4, berarti ini adalah tetap 1. Kemudian di sini berarti 4, dan di sini adalah 2. Dan perkalian ini menghasilkan, nah, jadi kita bisa tuliskan di sini, sama dengan ini. Sama dengan, jadi kita bisa tuliskan 1, 2, kemudian 4 tadi. Ada 3 nih hasilnya. Yang pertama, itu satunya adalah yang di sebelah ini ya, sebelah kiri ya, dari sebelah kiri dulu ya. Sebelah kanan, sorry. Dari sebelah kanan dulu. Berarti kan satunya di sini tetap. Berarti 1 ke 1. Kemudian 2 ke 4, 4 ke 2. Nah, dan terakhir dari 1 ini di bagian sini. Di bagian sini, dia kan 1 ke 4. Berarti kita tuliskan di sini. Di sini adalah 1 ke 4. Kemudian dari sini juga 4 ke 1. Berarti 4 ke 1. Ya, perkaliannya kan dari sebelah kanan ini ya. Dan kemudian dari 2 tetap. Dari 2 ke 2. Nah, jadi kesimpulannya di sini kita bisa lihat, itu berarti adalah 1, kemudian ke 4. Di sini ya. Berarti kan perkalian hasil terakhirnya adalah 1 ke 4, kemudian dari 4 ke 2, dan 2 ke 1. Dan jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 1, 4, 2. Nah, makanya pernyataan ini benar ya. Jadi dengan melakukan aturan seperti ini, kita bisa hasilkan hasil awal yang ini. Jadi terbukti dia. Jadi perkalian 3 ya, yang tadi ya, sorry. 3 cycle itu kita bisa nyatakan sebagai 2 cycle. Jadi 142 kita bisa nyatakan dengan 14 dan 42. Nah, jadi kita bisa simpulkan G-nya ya, yang tadi ya, yang atas itu G berarti kita bisa tuliskan di sini 14, 42 dan 35. Nah, jadi ini sesuai dengan teorema tadi ya. Teorema tadi kan dinyatakan di bagian sini, setiap permutasi dapat dinyatakan dengan
dinyatakan sebagai ya, atau dengan perkalian 2 cycle. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, misalkan 14, 42 dan 35. Jadi hanya ada dua cycle saja di dalamnya. Jadi ini kita bisa nyatakan ini sebagai 3 cycle. Nah, ini 2 cycle. Dan kalau tidak berubah ya, kita nyatakan dengan 1 cycle ya. Tapi biasanya kita hilangkan dalam penulisan. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini beberapa aturan ya. Sebenarnya kita bisa tuliskan. Ya, kita bisa tuliskan aja di sini berapa aturannya supaya jelas. Jika 2 cycle two cycle ya. Jika ada 2 two cycle tidak memiliki bilangan yang sama, jadi di dalamnya tidak ada bilangan yang sama, nah, keduanya commute ya. Commute maksudnya kan kita bisa bolak-balik ya. Jadi AB, DA dia sama saja. Tekan di sini 1, 2, kemudian contohnya 3, 4. Nah, di sini kan tidak ada di dalam dua cycle itu dia tidak memiliki elemen yang sama. Nah, kemudian berikutnya, aturan berikutnya yang kedua, perkalian 1, 2 dengan 2, 3 itu sama saja dengan 1, 2, dan 3. Nah, dengan catatan di sini, catatan 32 sama 23 itu sama saja. Atau 1, 2 ya. 32 atau 23 itu sama. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu aturan berikutnya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kalau ada ketemu seperti ini, 1, 2, kemudian 2, 1, nah kan ini kan maksudnya berarti apa? 1 ke 2, 2 ke 1, kemudian juga, pertama di sini 1 ke 2, nah, kemudian 2 ke 1, balik lagi dia. Ini sama saja dengan identitas. Sama saja dengan identitas kalau ketemu seperti itu. Berarti tidak ada perubahan sebenarnya. Kalau mau dijamarkan juga seperti ini bisa ya. Jadi kan ini berarti kalau dia dalam elemen-elemennya ini sini hanya 1, 2, berarti apa? Di sini adalah 1 dan 2, berarti di sini kan nggak ada komponen ini. Berarti yang dituliskan adalah berarti dia 1 ke 2, kemudian 2 ke 1 ya. Dan seterusnya di sini berarti apa? 1 ke 2, 2 ke 1, kemudian di sini 2 ke 1 tadi 1 ke 2. Berarti dia tidak berubah di sini. Berarti dia bisa nyatakan sebagai identitas. Kemudian yang berikutnya, aturan berikutnya, 1, 2, 2, 3, kemudian 3, 4, itu sama saja dengan perkalian 2 cycle ini, 1, 2, dan 3 cycle, 2, 3, 4, atau sama saja dengan, ini adalah 1, 2, 3, 4. Yang bisa dibuktikan sendiri ya. Kita bisa buktikan ya. Kita bisa tuliskan saja di sini. Kita bisa tuliskan di sini berarti ini adalah
Elemennya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini satunya tetap yang sebelah kanan ini, ya satunya tetap. Jadi kita bisa tuliskan satunya tetap. Nah berikutnya dari ini saya tanda ya, ini warna merah. Satu tetap, kemudian 2 ke 3, berarti di sini 3. Kemudian dari sini 2 ke 3, 3 ke 4. 3 ke 4. Kemudian 4 balik lagi ke kedua, berarti di sini 2. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya sebelah sini, berarti di sini yang tetap adalah apa nih? Berarti kita bisa tuliskan di sini yang biru ya. 1 ke 2. Kemudian tetapnya adalah 3 dan 4. 3, 4 tetap. Ini saya tuliskan. Kemudian 2 ke 1. Atau dengan kata lain di sini kita bisa lihat 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Atau kita tuliskan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan balik lagi ke 1. Nah, itu cara membuktikannya ya, kalau kalian ingin lebih detail ya. Kalian bisa nyatakan, ya mulai dari sebelah kanan ya. Kita buat aja dalam sebuah matriks, kemudian kita cocok-cocokkan komponen-komponennya yang dipertukarkan itu. Kemudian kalau ada perkalian 1, 2, 3, kemudian 3, 4, 5, itu sama saja dengan seperti yang tadi ya. Kita bisa nyatakan setiap elemen-elemen, setiap permutasi kita bisa nyatakan sebagai perkalian 2 cycle. Nah, ini bisa dituliskan ini 1, 2, 2, 3, kemudian ini adalah 3, 4, dan 4, 5. Dan seterusnya ya. Kalau misalkan masih ada elemennya, tapi kan ini sudah habis. Di sini kita bisa nyatakan ini 1, 2, dan 2, 3, dan 3, 4 itu adalah ini adalah 2, 3, 4. Kemudian di sini adalah 4, 5. Terus yang kita bolak-balik seperti ini berarti adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu aturan-aturannya. Jadi kalian harus ingat ya, ada 5 poin ini yang kita bisa pahami ya, dan diingat-ingat ya, dihafalkan aturan-aturannya, konvensi ini. Khusus permutasi ya, ini digunakan untuk permutasi. Kemudian ada istilahnya permutasi, kita bisa nyatakan sebagai permutasi itu bisa kita nyatakan, kalian ingat kan sebenarnya di pelajaran Fismart ini kan ada permutasi yang kita namakan dengan permutasi ganjil, ada juga permutasi genap. Nah, jadi kita bisa nyatakan permutasi untuk 2 cycle misalnya, ya, 2 cycle. Nah, 2 cycle itu kan berarti pertama ya. Pertama elemen-elemennya adalah 1, 0, 0, dan 1. Misalkan kita nyatakan dia pertama kan identitas, tidak melakukan perubahan. Jadi kalau kita representasikan, kita nyatakan sebagai matriks, nah seperti ini awalnya. Kemudian dengan permutasi, contohnya adalah 1, 2, berarti kan di sini 1 ke 2 dan 2 ke 1. Berarti apa? Berarti di sini adalah 0, 1, ini kan baris pertama, menjadi baris kedua, dan baris kedua menjadi baris pertama. Berarti ini 0, 1, dan di sini adalah 1, 1, 0. Dan tentunya determinan dari ini
determinan dari, misalkan ini kita nyatakan sebagai A, determinan A itu adalah minus 1. Jadi ini kita bisa nyatakan ini sebagai permutasi ganjil ya. Ya, kan determinannya kan dia sama dengan 1. Kemudian kalau 3 cycle, ini kan 2 cycle. Kalau dia 3 cycle, nah kalau dia 3 cycle, maka ini adalah 1, 2, 3. Ya kan seharusnya komponen-komponennya pertama adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kita bisa nyatakan awalnya seperti ini. Bisa sampaikan aja. Kemudian kita lakukan permutasi, maka baris pertama jadi kedua dan seterusnya ya. Ini berarti 0, 1, berarti 1, 0, 0, berarti 0, 1, 0. Dan ini, kalau ini saya nyatakan ini sebagai B, determinan dari B itu sama dengan 1. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini dia permutasi genap. Jadi ada kesimpulan ya, sebuah permutasi itu dia bisa genap atau ganjil jika kita dekomposisi ke dalam perkalian genap atau ganjil dari jumlah pertukaran itu cycle-nya atau transposisi. Nah, kemudian kita masuk berikutnya ke teorema ya, teorema ya. Ada juga teorema berikutnya. Teorema. Misalkan G sebuah grup genap ya. Tentunya dia yang memiliki jumlah anggota genap. Nah, di sini teoremanya bermain ya. Ada sedikitnya satu anggota G yang bukan identitas yang jika dikuadratkan sama dengan identitas. Jadi kita bisa tuliskan G kuadrat itu sama dengan I. Jadi ada satu elemen selain identitas yang kalau kita kuadratkan, kita kalikan dengan dia sendiri maksudnya, itu akan kita peroleh identitas. Nah, contoh ya, kita bisa lihat ya, untuk grup permutasi ya, alternating group ya, atau AN ya, misalkan ya, AN dengan N lebih besar atau sama dengan 4, dan
permutasi Sn untuk n lebih besar sama dengan 2. Nah, kalian bisa lihat di sini dia kan berorde genap ya. Karena kan di sini dia memiliki jumlah anggota genap. Karena kan n lebih besar sama dengan 4 di sini. Maka di sini kita bisa katakan maka teorema di atas dipenuhi untuk kasus ini. Nah, kalian nanti bisa buktikan sendiri ya. Untuk S4 misalnya. A4 ya misalnya. Kalian bisa buktikan. Jadi di situ ada satu elemen yang kalau kita kuadratkan sedikitnya ya, 1. Kalau kita kuadratkan dia sama dengan identitas. Nah, berikutnya itu berbeda dengan A3. Nah, kalau untuk A3 kan dia berarti kan di sini ada 3 anggota. Kan berarti dia 3 anggota. Nah, di sini untuk kasus ini tidak memiliki anggota lain di mana jika dikuadratkan sama dengan 1. Nah, ini jadi tugas ya. Jadi kalian bisa buktikan ya untuk kasus ini ya. Jadi untuk n lebih besar sama dengan 4 dan permutasi Sn ya untuk n lebih besar sama dengan 5 maka teorema di atas dipenuhi. Nah, untuk A3 contohnya di sini, ini kalian bisa ambil contoh A4 ya misalnya atau berarti A4 lah contohnya kalau di sini. Di sini kan A3. Dia tidak memiliki anggota lain yang kalau kita kuadratkan sama dengan 1. Ini jadi tugas ya yang bagian ini. Berikutnya kita masuk ke ekivalensi ya, kelas ekivalensi ya. Equivalence class. Jadi kalau di sini ya, jadi diberikan sebuah grup dengan elemen-elemen dari grup yang berbeda, tentunya tidak sama ya, tetapi ada beberapa grup di mana grupnya itu grup-grup lain yang maksudnya memiliki esensi yang sama ya. Jadi saya ulangi di sini ya, diberikan sebuah grup G, elemen-elemen dari grup yang berbeda tentunya tidak sama. Jadi kalau ada sebuah grup, jadi elemen-elemennya dari grupnya itu berbeda, tentunya tidak sama dia, tentunya. Tapi ada beberapa grup di mana anggota-anggota grupnya dia itu memiliki esensi yang sama. Ya, jadi kita lebih bagusnya ini kita masuk ke persoalan ya. Jadi misalkan sebelum masuk ke berikutnya ini definisi terkait dengan rotasi ya. Jadi misalkan rotasi SO3 kita rasa rotasi 17 ya. Rotasi 17 derajat dan rotasi 71. Nah, ini tentunya secara esensi tidak sama ya. Berbeda sekali ya. Esensi tidak sama. Tapi kalau rotasi di sini tetapi rotasi 17 derajat di sekitar sumbu
Z dan rotasi 17 derajat di sekitar sumbu X. Nah, ini secara sisi sama. Dia memiliki kesamaan secara esensi. Nah, contoh lain ya. Contoh lain. Contoh lain. Tinjau S3. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, di S3, 1, 2, 3, dan 1, 3, 2, nah dia ini ada S3, adalah ekivalen. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita dengan mudah ya, menukarkan ya. Nah, kan 1, 3, 2, ini kan sebenarnya sama dengan kita tukarkan 2 dengan 3 di sini, kemudian 3 dengan 2. Jadi dia ini adalah ekivalen. Jadi kita bisa dengan mudah menukarkan 2 dengan 3. Jadi dengan pernyataan ini kita bisa lihat 2, 3, min 1. Jadi kita bisa tunjukkan di sini ya. 2, 3, min 1, 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2, 3 di sini. Maka ini hasilnya adalah, ini kan inverse ya. Inverse sini kan berarti kita bolak-balik di sini ya. 2, 3 berarti kita ganti jadi 3, 2. Berarti kan di sini adalah 3, 2. Kemudian yang bagian ini 1, 2, 3 kan kita bisa jabarkan dalam perkalian 2 cycle. Berarti kita bisa tuliskan 1, 2 dan 2, 3. Kemudian di sini 2, 3 kita bisa tuliskan menjadi 3, 3, 2. Sama saja kan tadi. 2, 3, 3, 2 sama saja. Maka kita bisa lihat di sini 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 2 ini adalah 3, 2, 1. 3, 2, 1 berarti ini adalah 1, 3, 2. Sama saja ya. 3, 2, 1 kan berarti kan 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 3. Sama saja. 1 ke 3, 2 ke 1. 3 ke 2, 2 ke 1. Sama saja. Ini sama ini. Dia sama. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sebuah transformasi dua tiga dengan menggunakan 2, 3 telah mengubah satu 2 3 ya, jadi telah mengubah 1, 2, 3 kita menjadi apa di sini 1, 3, 2 sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi di sini berarti kita bisa lihat di sini 1, 2, 3 ya. Kemudian 1, 3, 2 ya, kita bisa transformasi dengan menggunakan 2, 3 ini. Jadi kita ubah ya dari 1, 2 dengan 2, 3.
Kemudian ada anggota-anggota lain, 1, 2, kemudian 2, 3. Nah, di grup S3 ini ya, ketiga. Ini secara esensi sama, ya. Yang bagian ini ya, esensi sama. Yang dipertukarkan ini 1, 2, 2, 3 itu secara esensi sama, tetapi dengan 1, 2, 3 tidak sama. Ya, itu kesimpulannya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Nah, itu kan baru pembahasan awal ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Di dalam grup G, dua anggotanya kita bisa tuliskan dua anggota G dan G aksen dikatakan ekivalen. Jadi kita mulai dari yang sifatnya contoh-contoh tadi, baru kita masuk ke bagian ini. Dikatakan ekivalen, atau kita bisa tuliskan G ekivalen dengan G aksen jika ada anggota lain yakni F, sehingga kalau kita operasikan G aksen itu sama saja dengan F aksen, F inverse, kemudian G F. Nah, jadi ini. Jadi kalau di dalam grup itu ada dua anggota, misalkan G dan G aksen. Kemudian dikatakan dia ekivalen antara G dan G aksen. Kalau misalkan ada anggota lain, kita ambil saja F, dan kita operasikan seperti ini sama saja dengan mirip transformasi similaritas dalam aljabar linear ya. Kalau kalian masih ingat di fisika matematik ya. G aksen itu sama dengan F inverse G F. Maka kalau misalkan dia memenuhi sifat ini, berarti G aksen itu ekivalen dengan G. Jadi kalau misalkan ada anggota lain, kita ambil, kita lakukan operasi seperti ini, maka kalau dia memenuhi, maka G aksen ini ekivalen dengan G. Jadi dia ini bersifat transitif ya. Kalau transitif kan kalau masih ingat, kalau transitif sifatnya ada kan friend of friend is friend ya. Jadi kalau misalkan G ekivalen dengan G aksen dan G aksen ekivalen dengan G double aksen atau double prime, maka implikasinya di sini G itu adalah ekivalen dengan G double prime. Kemudian berikutnya, jumlah anggota atau elemen yang memberikan kelas ekivalensi C kita nyatakan dengan NC. Jadi ini berikutnya juga bisa diingat-ingat, jumlah anggota atau elemen yang memberikan kelas ekivalensi C dinyatakan dengan C. Nah, kita masuk balik lagi ke S4 ya, tinjau kita S4. S4 tentunya dia memiliki 4 faktorial anggota. Kemudian 4 permutasi genapnya, dia memiliki 4 faktorial dibagi 2 anggota. Ya, atau ini kan sama dengan 12 anggota.
Nah, jadi permutasi genapnya kita nyatakan dalam 4 kelas ekivalensi. Jadi kita bisa tuliskan permutasi genapnya ini ke dalam 4 kelas ekivalensi. Jadi yang ekivalen-ekivalen itu kita gabungkan. Jadi contohnya ini ya. 4 di sini permutasi genap 1 2, kemudian di sini 3 4 dia ekivalen dengan 1 3, kemudian 2 4, kemudian dia ekivalen dengan 1 4 dan 2 3. Ya. Kemudian berikutnya yang ekivalen lagi. Berarti di sini adalah 1 2 3, kemudian 1 4 2, kemudian 1 3 4, 2 4 3. Dan yang terakhir adalah 1 3 2, kemudian 1 2 4, kemudian 1 4 3, kemudian 2 3 4. Jadi contoh ya, contoh sebelum kita akhiri ya, contoh. Contoh 1 2 3 ya. 1 2 3. Ya, apakah dia ekivalen ya dengan anggota di dalam grup itu. Jadi 1 2 3 contohnya. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 1 2 3. Mana ekivalennya dia? Dari 1 2 3. Ini sama saja dengan kita bisa tuliskan 1 2, kemudian 3 4, ya, inverse. Kemudian ini adalah tentunya adalah 1 2, kemudian 3 4. Yang anggota grup lain ya, di luar yang ekivalen itu kita ambil, kemudian kita operasikan. Ini berarti sama saja dengan 4 3, kemudian 2 1. Nah, ini yang bagian ini kita nyatakan dia dalam 2 cycle, maka kita bisa tuliskan di sini adalah 1 2, kemudian di sini adalah 2 3. Nah, makanya tadi perlu aturan itu supaya kita bisa dengan mudah menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, seperti ini kita susun seperti ini. Maka kalau di sini kan sesuai aturan tadi adalah ini adalah identitas ya. Nah, tadi kan aturan ini adalah identitas. Maka kita bisa coret. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 4 3. Kemudian nah 4 3. Kemudian di sini ada 2 3. 2 3 dengan 3 4 kita bisa bolak-balik ya, 1 2 3 4 kita bisa bolak-balik. Jadi ini adalah 4 2 3 4. Kemudian terakhir adalah 1 dan 2. Jadi kita bisa tuliskan ini adalah 4 3 2 3 4, kita bisa pecah lagi nih 2 3 4 ini menjadi 4 3, kemudian 2 3 4 berarti kan 2 3 3 4. 2 3 3 4 kita bisa bolak-balik ya. Jadi 3 4 4 2. Jadi sih 3 4 4 2. Dan terakhir 1 2 kita bolak-balik ya, sama saja dengan kita buat 2 1. Nah, terakhir ini 4 3 3 4, maka dia di sini kan sama nih. Maka di sini adalah identitas. Tinggalnya 4 2 2 1. Jadi kita bisa tuliskan di sini adalah 4 2 2 1. Ini adalah 4 2 1 ya, 4 2 1, dan 4 2 1 itu sama saja dengan 1 4 2. Jadi yang ekivalen dengan 1 2 3 adalah 1 4 2. Kalian bisa lihat di sini ya. Yang ekivalen dengan 1 2 3 salah satunya adalah 1 4 2. Nah, itu caranya ya. Dan seterusnya kalian bisa otak-atik ya. Kita ambil yang lain ya. Kita ambil kemudian kita dapatkan misalnya 1 2 3, kita dapatkan yang lain dan seterusnya. Jadi ini dia ekivalen nih. Berada pada ekivalensi yang sama.
kelas ekivalen yang sama. Kalau identitas tentunya kan dia tidak ada lagi yang lain, hanya dia sendiri. Maka kita tuliskan dia sebagai I, berada pada kelas ekivalensi yang sama, dan seterusnya. Ya, jadi ini kalian ingat-ingat lagi, di bagian ini cara menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan aturan tadi ya. Itu makanya gunanya aturan tadi supaya kita dengan mudah menyelesaikan persoalan perkalian permutasi yang ini ya, 4, 5 tadi. Oke, itu saja. Saya rasa saya stop ini apa screen-nya. Jadi terakhir di sini kita masuk ke kelas ekivalensi ya. Nah, tentunya nanti kita akan jelaskan tambahan terkait dengan kelas ekivalensi, kemudian invariant subgroup, turunan ya, jadi quaternion group juga dan seterusnya, coset dan seterusnya. Saya stop dulu screen-nya.